Oke, selamat ya buat kamu yang baru aja terima gaji pertama. Rasanya gimana? Seneng banget, tapi di sisi lain bingung juga kan mau diapain ini uang? Mau langsung traktir teman-teman, beli gadget yang udah lama diincer? Ataunya ini nih yang krusial banget. Karena keputusan yang kamu ambil hari ini soal gaji pertama ini, itu bisa nentuin loh 10 tahun lagi kamu bakal jadi orang yang punya aset atau malah ya gitu-gitu aja, kejebak di siklus yang sama. Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita langsung to the point aja ya. Gaji pertama itu, serius, bisa jadi awal dari kebebasan finansial. Atau sebaliknya, awal dari kebiasaan miskin struktural. Ini bukan cuma soal uang di rekening teman-teman. Ini soal pilihan. Pilihan fundamental. Mau jadiin ini tiket pertama buat merdeka secara finansial, atau malah jadi tiket langganan buat kebiasaan yang bikin kita susah maju. Pilihannya ada di tangan kita sendiri. Terus kenapa sih gaji pertama ini sepenting itu? Gini deh, simpelnya, kebiasaan yang kamu bangun sekarang itu bakal jadi autopilot kamu di masa depan. Sulit banget buat diubah nanti. Dan kalau kita ngomongin investasi, aset terbesar kamu sekarang itu bukan duitnya, tapi waktu. Serius, waktu. Nunda setahun aja, itu artinya kamu kehilangan kesempatan emas buat lihat uang kamu bekerja dan berkembang biak sendiri. Itu kerugian yang, ya nggak akan bisa dibeli pakai uang. Oke, biar nggak cuma teori doang, kita coba lihat sebuah studi kasus ya, simulasi nyata aja. Anggap aja kita kenalan sama seseorang yang posisinya persis kayak kamu sekarang. Terus kita intip dua kemungkinan masa depannya. Siap? Kenalin, namanya Fajar. Dia seorang fresh graduate, gaji pertamanya 4,5 juta. Nah, si Fajar ini punya dua pilihan jalan hidup. Jalan pertama kita sebut aja pola lama. Gajinya ludes buat gaya hidup. Traktir temen, nyicil HP baru, nongkrong-nongkrong cantik. Begitu akhir bulan, saldo balik lagi jadi nol. Di jalan kedua ada pola baru. Di sini Fajar tetap kok nikmatin gajinya. Tapi dia sadar, dia sisihin dikit, cuma Rp450.000, 10% doang untuk masa depannya. Kelihatannya sepele kan? Coba kita lihat bedanya 5 tahun dari sekarang. Oke, kita fast forward ya, 5 tahun ke depan. Kalau Fajar milih pola lama yang konsumtif tadi, apa yang terjadi? Jawabannya, zong. Asetnya setelah 60 kali gajian, itu nol besar. Mungkin gajinya udah naik, tapi gaya hidupnya juga ikut naik. Jadi ya sama aja, kejebak di lingkaran setan yang itu-itu lagi. Gali lubang, tutup lubang. Nah, sekarang kita lihat Fajar yang milih pola baru. Beda banget hasilnya. Setelah 5 tahun, dia bukan cuma punya portofolio investasi yang terus tumbuh, tapi, dan ini yang paling penting, dia udah ngebentuk mental seorang investor. Udah jadi kebiasaan buat nyisihin uang, udah belajar sabar, nggak panikan. Ini nih aset yang nggak ada harganya. Jadi, poin utamanya apa? Masalahnya itu bukan di besar kecilnya gaji kan? Gajinya Fajar di dua skenario tadi sama persis, yang beda itu mindsetnya, pola pikirnya. Makanya sebelum kita ngomongin teknis atau strategi, kita harus bongkar dulu nih mental block yang seringkali jadi penghalang terbesar kita buat mulai. Nah, ini dia nih, 3 kesalahan fatal yang sering banget dilakuin sama pemula. Penyakit umum lah ibaratnya. Pertama, mikir, ntar aja deh investasinya kalau gaji udah gede. Wah, ini salah besar, karena kamu buang-buang aset paling berharga, waktu. Kedua, naruh semua telur di satu keranjang. Bahaya banget. Dan ketiga, ini yang paling sering, ikut-ikutan tren doang tanpa paham apa-apa. Ujung-ujungnya panik pas harga turun, terus jual rugi. Oke, sekarang kita hancurin beberapa mitos yang menyesatkan ya. Mitos nomor 1, investasi itu harus pakai modal gede. Salah besar. Zaman sekarang kamu bisa mulai investasi dengan duit seharga mungkin 2 gelas kopi kekinian. Ingat, yang penting itu bukan gedenya nominal, tapi konsistennya. Lanjut, mitos kedua. Ini nih yang paling sering kedengeran. Gaji pertama kan buat seneng-seneng dulu dong. Boleh banget. Kamu kerja keras, ya kamu berhak nikmatin hasilnya. Tapi, ini bukan pilihan antara senang-senang atau investasi. Kamu bisa dapat dua-duanya. Caranya, sisihin aja porsi kecil buat masa depan, sisanya ya silahkan dipakai buat merayakan pencapaian kamu. Adil kan? Dan yang terakhir, mitos nomor 3. Investasi itu ribet, bikin pusing. Gini deh, belajar nyetir mobil pertama kali juga kelihatannya rumit kan? Semuanya emang kelihatan susah kalau kita belum terbiasa. Kuncinya itu cuma satu. Dibiasain. Mulai aja dari yang paling simpel, paling gampang, nanti juga pelan-pelan kamu bakal ngerti sendiri. Coba deh, sekarang berhenti sebentar. Coba renungin. Puluhan tahun dari sekarang, pas kamu ngelihat ke belakang, kamu pengen ingat gaji pertama kamu ini sebagai apa? Sebagai langkah pertama kamu ngebangun aset, atau cuma sebagai uang yang lewat gitu aja, nggak ada bekasnya sama sekali? Oke, pola pikir udah bener, mitos udah kita hancurin. Sekarang waktunya kita masuk ke bagian praktisnya, blueprint investasi pertama kamu.
Anggap aja ini peta yang simple buat memulai perjalanan kamu. Nggak usah yang ribet-ribet, yang penting jelas dan bisa langsung kamu praktekin. Portofolio investasi itu apa sih? Gampangnya, bayangin aja kayak tim sepak bola. Biar menang, tim kamu butuh kiper buat jaga gawang kan? Ini adalah aset-aset aman kamu. Contohnya reksadana pasar uang. Terus, kamu butuh gelandang buat ngatur permainan. Ini aset yang stabil. Dan terakhir, kamu butuh penyerang buat nyetak gol. Ini aset yang pertumbuhannya tinggi, kayak saham. Intinya, tim yang bagus itu seimbang. Uang kamu juga gitu. Nah, ini dia petanya. Kita bagi jadi 3 tahap. Tahap pertama, 0 sampai 3 bulan ke depan. Fokus kamu cuma satu, bangun kebiasaan. Sisihkan 10-20% gaji, masukin ke instrumen yang paling aman buat dana darurat. Udah, itu aja. Kalau udah terbiasa, kita masuk tahap kedua, 1 sampai 3 tahun ke depan. Di sini, kamu boleh mulai nambah porsinya dikit-dikit dan mulai lirik-lirik instrumen lain. Nah, setelah 5 tahun gimana? Tugas kamu cuma satu, dan ini yang paling susah, sabar. Biarin aja uangnya bekerja, tinggal kamu cek sesekali. Kita udah bahas kenapanya, kita udah bahas gimananya. Sekarang pertanyaan paling penting, kapan mulainya? Jawabannya bukan besok, bukan juga minggu depan. Jawabannya hari ini, sekarang juga. Momentum itu segalanya, jangan sampai hilang. Dan perhatiin ya, ini aksi wajib. Bukan saran, bukan anjuran. Anggap aja ini resep dari dokter buat kesehatan keuangan kamu di masa depan. Cuma ada 2 langkah, dan ini harus kamu lakuin hari ini juga. Langkahnya super simple. Pertama, sekarang juga buka M-Banking kamu. Pindahin 10% dari gaji kamu ke rekening lain. Udah gitu aja. Kedua, buka aplikasi investasi. Pilih satu aja instrumen yang paling gampang dan risikonya paling rendah. Contohnya reksadana pasar uang. Tujuannya bukan buat cari untung gede sekarang, tapi buat ngebangun otot kebiasaan investasi. Itu dulu. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pengingat yang penting banget. Investor yang paling sukses itu seringnya bukan yang paling pinter atau yang modalnya paling gede. Bukan. Investor paling sukses adalah yang paling cepat mulai. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi apakah kamu mau mulai hari ini? Ingat, sadar hari ini untuk aman di masa depan.